Pertama adalah bagaimana kita diajak untuk melihat kembali panggilan kita sebagai suami Kristen. Jadi mengembalikan peran suami-suami Kristen seperti yang Allah kehendaki di dalam Alkitab. Saudara-saudara sekalian, kita juga melihat bahwa bagaimana orang yang merasa pernikahannya dari luar itu aman tadi begitu ya. Tetapi sebetulnya ada ancaman yang justru berbahaya dari dalam. Ya, bahaya laten begitu ya. Bahaya-bahaya atau ancaman-ancaman yang kerap kali mungkin kita tidak sadari, tetapi sebetulnya itu membahayakan dan bisa menghancurkan pernikahan kita sebagai pernikahan Kristen, sebagai suami istri begitu. Nah, itu sebabnya pernikahan adalah gelanggang peperangan rohani setiap hari. Jadi ini membuat kita terbangun sebetulnya sebagai suami Kristen bahwa kita tidak boleh terlena dengan keadaan kerohanian keluarga kita, suami istri sekarang yang sudah ada seperti ini. Kita harus membangun, kita harus merawat, kita harus terus berjaga-jaga. Terus berjaga-jaga sebagai suami, khususnya kita sebagai suami, sebagai pemimpin rohani keluarga, sebagai orang yang harus berada di garis terdepan keluarga kita untuk membawa keluarga kita ini terus berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kekuatan terbesar daripada gereja itu adalah keluarga-keluarga Kristen. Kekuatan besar keluarga-keluarga Kristen itu adalah pernikahan Kristen begitu. Nah, itu sebabnya ini yang harus menjadi satu perjuangan kita bersama. Ini yang harus kita sadari Bapak-bapak sekalian. Ini yang harus betul-betul menjadi tangisan kita setiap hari, atau sesuatu hal yang harus kita terus pikirkan begitu ya, bagaimana supaya pernikahan kita terus itu boleh berjalan di dalam prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan begitu. Karena tidak satu pun, baik itu siapapun termasuk hamba-hamba Tuhan, tidak kebal dengan ancaman seperti ini. Sehingga setiap kita termasuk juga hamba-hamba Tuhan itu harus diperlengkapi dengan senjata rohani. Nah, itu sebabnya kita adakanlah persekutuan ini. Nah, yang kedua, saudara-saudara, mungkin kita juga bertanya di dalam pergumulan kita, bagaimana caranya? How to-nya itu seperti apa? Kalau kita melihat banyak sekali misalnya dalam surat-surat Paulus, bahkan di dalam perjanjian lama pun itu sudah digambarkan bagaimana signifikansi, bagaimana kekudusan di dalam pernikahan dan seterusnya. Tetapi bagaimana caranya? Apa saja sih yang harus saya ketahui sebagai suami Kristen? Katanya saya dipanggil menjadi pemimpin rohani keluarga, sebagai imam di dalam keluarga, sebagai teladan. Tapi saya bingung bagaimana caranya. Nah, persekutuan ini, visi kedua adalah bagaimana memupuk dan membangun komunitas, suatu komunitas suami-suami Kristen yang berperan sebagai imam dan teladan di tengah keluarga. Nah, itu sebabnya kita melihat bahwa banyaknya suami Kristen itu ya tadi di dalam kebingungan bagaimana bersikap yang benar terhadap istrinya berdasarkan prinsip firman Tuhan. Banyak di antara suami-suami Kristen mungkin saat ini hanya tahu bagaimana menafkahi keluarga. Ya, itu memang tidak salah. Itu juga tugas kita sebagai suami. Bagaimana istri bisa atau anak-anak bisa bahagia, dapur tetap ngepul begitu ya, tetap ada yang dimasak begitu, kita bisa mencarikan nafkah dan seterusnya, itu memang betul. Tetapi kita harus sadar sebagai suami Kristen bahwa ada panggilan yang lebih daripada itu. Panggilan rohani yang Alkitab itu sudah paparkan yang dengan begitu jelas. Bagaimana kita dipanggil menjadi imam. Imam itu berarti kita sebagai mediator. Imam itu dalam perjanjian lama kita tahu dia sebagai mediator antara Allah dan umat Allah begitu. Dia membawa korban, dia berdoa kepada Allah bagi umat Allah begitu. Itu sebabnya kita dipanggil juga sebagai imam. Imam yang rajani begitu di dalam surat Petrus begitu. Kita yang membawa keluarga kita itu datang kepada Tuhan. Kita membawa keluarga kita itu betul-betul menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Kapal keluarga kita, kitalah nahkodanya. Itu sebabnya ketika kapal itu sudah mulai akan tenggelam, itu berarti nahkoda tidak berjalan dengan baik. Nahkoda tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, inilah yang akan terus menjadi satu bagian-bagian di mana kita sama-sama akan renungkan ya tiap bulan bagaimana prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan itu akan memperlengkapi kita. Tetapi tentu
tentu di dalam bagian ini kita melihat bahwa kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana kekayaan firman Tuhan itu. Bagaimana kelimpahan firman Tuhan itu yang diimplementasikan di dalam kehidupan kekristenan atau pernikahan kita. Karena tentu Alkitab seringkali itu di dalam bahasa normatif, Bapak-bapak, ya, saudara-saudara sekalian. Bahasa normatif, prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan ini, itulah yang kemudian kita coba pikirkan, coba kita sama-sama pelajari bagaimana implementasinya, bagaimana penerapannya, how to-nya itu seperti apa. Dan di sini nanti kita akan banyak bersentuhan dengan kehidupan kita setiap hari, dengan istri kita, dengan pasangan kita. Nah, itu sebabnya di dalam bagian inilah kita sama-sama melihat komunitas ini, saya percaya ini menjadi komunitas yang sangat penting sekali. Bagaimana saudara-saudara sekalian, kita sama belajar, kita sama-sama dibangun, kita sama-sama merebut kembali peran utama kita sebagai imam dan teladan serta pemimpin rohani keluarga. Kita mesti merebut kembali, kita mesti melihat bahwa ini menjadi sesuatu hal yang penting. Saudara-saudara sekalian, kita semua perlu belajar, perlu memahami kembali peran kita sebagai suami. Kalau pemimpin tidak menjalankan tugasnya dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, maka kehancuran itu akan datang. Nah, setelah visi ini kita sama-sama melihat di dalam pembukaan ini, maka bagian yang sama-sama kita mau renungkan pada malam hari ini tentang berpusat kepada Allah, godly husband. Mari Bapak-bapak sekalian kita buka dari satu ayat di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Saya mengajak kita membuka dari 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat 1. 2 Korintus 7 ayat 1. Saya bacakan, Bapak-bapak sekalian boleh mengikuti di rumah masing-masing. 2 Korintus 7 ayat 1. Saya bacakan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan nanti banyak mengembangkan dari pemikiran, ada seorang teolog bernama Gary Thomas, ya, salah satu penulis buku Kristen yang sangat baik sekali. Ya, kita nanti juga sama-sama akan mengembangkan pemikiran-pemikiran daripada Gary Thomas dalam bukunya begitu. Lalu kita juga tambahkan dengan beberapa sumber-sumber yang lain untuk memperlengkapi kita sama-sama belajar di dalam fellowship ini. Nah, malam hari ini kita sama-sama melihat saudara-saudara sekalian, ya, bagaimana ada panggilan godly husband itu, bagaimana ada panggilan untuk berpusat kepada Allah itu kembali menjadi bagian awal kita sama-sama renungkan begitu, ya. Oke. Nah, di awal ini saya mengutip dari kalimat atau dalam bukunya Gary Thomas itu, dia menuliskan ada satu kisah yang menarik Bapak-bapak sekalian. Seorang pendeta begitu, ya. Seorang pendeta bernama Greg Neto dari sebuah gereja di Ohio begitu, ya. Ketika dia baru pulang dari nonton turnamen golf begitu, ketika dia, ya, sedang berjalan menuju mobilnya setelah menonton turnamen golf, ketika tiba-tiba ia menyadari remote kontrol mobilnya itu tidak berfungsi. Begitu pula kunci otomatisnya. Ya, kita juga bisa membayangkan, kita kadang-kadang juga punya remote kontrol dan kunci seperti itu. Ketika akhirnya dia berhasil masuk ke dalam mobil, Bapak-bapak sekalian, tapi kemudian ia melihat jarum penunjuk pada indikator bensin mengarah ke tanda habis. Menunjukkan menunjukkan pada indikator bensin mengarah ke tanda habis meskipun ia baru mengisi bensin, ya, kurang dari 24 jam yang lalu. Nah, yang lebih mengesalkan, mesin mobilnya hanya bisa menyala sebentar lalu mati. Nah, setelah mobil itu diderek ke dealer motor atau bengkel begitu, ya, Bapak-bapak sekalian, montir bengkel itu keluar mendekati si pendeta ini dan memberitahu penyebab mogoknya mobil, yaitu BCM yang jelek. Apa itu BCM, Bapak-bapak sekalian? Ya, mungkin yang lebih memahami tentang mesin-mesin mobil ini lebih paham barangkali, ya. BCM itu singkatan dari Basic Control Module. Ini adalah satu bagian di dalam mobil
unit kontrol elektronik ini berfungsi sebagai otak mobil yang memantau dan mengatur otomatisasi berbagai fungsi aksesoris maupun mesin pada sebuah mobil modern. Begitu kondisinya memburuk, segalanya mulai tidak berfungsi. Jadi ini begitu sangat, bagian ini begitu sangat kita bisa katakan jantung di dalam operasi atau jalannya mobil-mobil modern saat ini begitu. Kalau BCM-nya rusak, maka kemungkinan besar mobil itu akan tidak berfungsi dengan baik. Bapak sekalian, Greg bisa saja bersikeras memperbaiki bagasinya, memperbaiki kunci mobilnya, alat penunjuk bensinnya itu atau speedometernya itu dibetulin misalnya, atau berbagai masalah-masalah aksesoris di mobil dia bisa betulin. Tetapi semua itu hanyalah gejala dari suatu malfungsi menyeluruh. Jadi tidak menyelesaikan sebetulnya. Karena ternyata BCM yang rusak. Nah, pengantar cerita ini, saudara-saudara sekalian, ini membawa kita nanti melihat fenomena kerohanian kita sebagai suami Kristen hari ini. Ya, saudara coba ikuti cerita ini dulu, lalu kita masuk di dalam bagian berikutnya. Ini, basic control module. Jadi, jantung daripada mobil itu tuh, basic control module, kalau rusak ya, nggak berjalan mobil itu. Ya, oke, nah sekarang berikutnya, saudara-saudara kalian. Nah, seringkali kita sebagai suami itu bisa seperti mobil tadi. Mengapa suami dapat mengalami komunikasi yang tidak sehat dengan istrinya? Misalnya, ketika istri tiba-tiba mengoreksi kesalahan suami secara tulus begitu, tiba-tiba suami tersinggung dan marah. Mengapa suami dapat bersikap kasar kepada pasangannya atau mendiamkan pasangannya serta bersikap dingin pada saat sebenarnya bisa bicara dengan baik-baik? Kita lihat ini fenomena-fenomena yang kerap ini terjadi bagi kita semua sebagai suami-suami Kristen hari ini. Tapi mari kita coba lihat fenomena-fenomena ini. Berikutnya, mengapa seringkali suami yang telah menikah bertahun-tahun, saudara-saudara, itu bisa merasa bosan dan hambar dengan istri? Atau hati mulai bercabang kepada wanita lain? Ditambah misalnya pergumulan rumah tangganya itu ya seringkali terasa sudah mulai hambar begitu. Nah, ini semua adalah kebahayaan-kebahayaan yang kita mesti sadari. Mengapa suami seringkali itu bisa melepaskan tanggung jawab kepada istri? Ya, ini mungkin juga bisa bagi saudara-saudara ya yang sedang sibuk dengan pekerjaan yang banyak saat ini. Mengapa suami seringkali bisa melepaskan tanggung jawab kepada istri dengan alasan kesibukan pekerjaan atau alasan lainnya? Saya kerja sampai tengah malam. Akhirnya tidak ada lagi komunikasi, tidak ada lagi persekutuan begitu ya. Bagaimana kemudian ini terjadi? Bagaimana kemudian misalnya menghindari membangun kebersamaan yang berkualitas? Tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi hasrat untuk membangun komunikasi. Tidak ada lagi quality time dengan istri. Tidak ada lagi satu kesempatan atau keinginan untuk membangun family altar dengan pasangan. Padahal dulu mungkin ya, di awal-awal pernikahan, ya masih bunga-bunga itu dia di mana-mana begitu ya, masih cinta itu menggelora begitu, sampai karena mungkin itu dipertemukan di persekutuan entah di kampus entah di mana begitu ya, sehingga kerohanian itu ada begitu, sehingga pada waktu menikah begitu ya adalah family altar, adalah apa istilahnya devosi bersama pasangan begitu. Tetapi kemudian setelah bertahun-tahun pernikahan itu sudah mulai hilang begitu. Atau bapak-bapak sekalian, menjadi sahabat rohani yang tidak lagi terwujud.
menjadi sahabat rohani yang berbicara secara jujur dan terbuka kepada pasangan itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi kejujuran-kejujuran yang disampaikan kepada istri. Ada sesuatu yang disimpan begitu karena merasa diri bahwa istri bukan menjadi orang yang nyaman, bisa diajak untuk berdiskusi dan seterusnya. Tidak ada lagi satu kehidupan menjadi sahabat rohani yang jujur dan terbuka kepada pasangan. Apakah di dalam non-conflict time dan situasi yang bersahabat, suami bersama pasangannya pernah berbicara dari hati ke hati untuk kelemahan-kelemahan suami istri yang perlu diperbaiki? Atau malah memendam dalam hati demi menghindari konflik? Daripada istriku tahu tentang kelemahanku, ya udah saya nggak usah bangun komunikasi secara jujur terbuka, karena nanti ketika istriku tahu, wah ini bahaya nih, bisa perang nih di rumah nih, misalnya seperti itu ya. Jadi kita seperti tidak mau terjadi konflik dalam rumah tangga, sehingga kita itu tidak lagi mau mencoba membangun komunikasi secara jujur dengan pasangan. Kita malah menghindari kesempatan itu, waktu-waktu yang baik itu, dan akhirnya pelan-pelan kita mulai melepaskan tanggung jawab kepada istri. Ya, kita bisa beralasan begitu dengan banyaknya kesibukan saat ini. Lalu, bagaimana reaksi kita para suami di saat ini? Pasangan di tengah pandemi, ya, dengan pasangan kita bagaimana saat ini? Di tengah pandemi, yang pada umumnya memiliki banyak waktu bersama. Nah, ini juga pergumulan tersendiri, saudara-saudara. Di saat pandemi, kita banyak WFH di rumah kan, banyak bekerja di rumah, sehingga kesempatan bertemu istri, anak-anak itu banyak. Ya, pagi sampai malam kita terus yang dilihat begitu. Biasanya kita ke kantor, nanti sore baru pulang. Sekarang nih di zaman pandemi kan banyak kesempatan, banyak waktu di mana kita bersama dengan keluarga, kita bersama dengan istri. Lalu bagaimana reaksi kita para suami dengan pasangan di tengah pandemi ini yang pada umumnya memiliki banyak waktu bersama? Apakah lebih saling mengasihi, saling menghargai, atau malah lebih banyak gesekan, konflik dengan pasangan begitu, saudara-saudara? Justru malah di saat-saat pandemi ini malah sering ribut di rumah misalnya. Sering terjadi gesekan, gampang sekali tersulut kemarahan, ketersinggungan, begitu ya. Sehingga inilah sebetulnya yang menjadi problem-problem yang umum yang saudara dan saya sebagai suami-suami Kristen itu bisa masuk di dalamnya. Lalu pertanyaannya, saudara-saudara sekalian, sebenarnya apa yang menjadi masalah utama dari gejala di atas ini? Kalau kita melihat fenomena-fenomena ini yang mungkin juga hari ini kita hidupi sebagai suami Kristen, nah malam hari ini mari kita jujur di hadapan Tuhan. Saya harap apa yang kita sama-sama pelajari ini boleh membuka sesuatu dalam hati kita. Ada keluasan hati, ada kejujuran kita datang kepada Tuhan. Melihat apa yang sedang terjadi sebetulnya di dalam hidup kita, khususnya dengan pasangan kita saat ini. Sebenarnya apa yang menjadi masalah utama dari gejala di atas? Gejala-gejala ini sebetulnya apa masalah utamanya? Nah, itu sebabnya kita mungkin bisa mengatakan pernikahan saja sudah cukup, kita seringkali mencoba untuk memperbaiki gejala persoalan di atas, ya, dengan cara kita pikir bisa menyelesaikannya. Misalnya saja, saudara-saudara, oh, kalau begitu saya harus lebih bersabar. Oh, kalau begitu mungkin saya perlu menangani rasa bosan dengan pasangan dengan mencari kegiatan tambahan. Mungkin kurang waktu dengan pasangan, maka saya coba mencari kegiatan tambahan yang membangun kebersamaan kembali dengan pasangan. Atau saya tidak sabar selama ini, oh saya perlu bersabar barangkali. Atau mungkin saudara-saudara bisa mengatakan juga, oh saya perlu berjuang lebih keras menyelesaikan konflik tersebut.
Mungkin selama ini saya kurang begitu, ya oke, saya akan menyelesaikan konflik tersebut. Saudara-saudara sekalian, ini tidak salah, saudara. Tetapi sebetulnya, seringkali ketika kita mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini, dengan menyelesaikannya dengan fenomena-fenomena yang tadi kita sudah bahas di awal, lalu kita melakukan sesuatu hal seperti ini. Apalagi kita hidup di dalam mungkin pengaruh pragmatisme hari ini, yang mencoba melakukan sesuatu yang pokoknya tujuan akhirnya deh. Nggak usah terlalu pikirkan proses, tujuan akhirnya aja deh, supaya bagus begitu, supaya baik kembali. Akhirnya berbagai cara instan-instan dilakukan. Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin kita juga bisa mengatakan, kita dapat menghabiskan waktu untuk menangani gejala-gejala di atas. Karena mungkin kita kurang waktu begitu dengan istri kita. Tapi saudara-saudara sekalian, sekali lagi, tentu hal-hal di atas adalah baik dan tidak harus salah. Tetapi ada hal yang perlu kita periksa dan kembali evaluasi. Ada sesuatu problem yang lebih mendalam lagi sebetulnya. Ada sesuatu masalah yang begitu mendasar sebetulnya yang sedang terjadi di dalam kehidupan pernikahan kita, khususnya kita sebagai suami Kristen, yaitu apa? Kalau kita melihat tadi bahwa masalah utama mobil itu adalah basic control modul daripada mobil itu. Nah, sekarang ini pun juga bisa terjadi, yaitu basic control modul kita sebagai suami Kristen di dalam bagian ini adalah basic control modul secara kerohanian kita. Yaitu apa? BCM kita dalam menjalankan peran sebagai suami Kristen itu adalah motivasi rohani kita itu apa sebetulnya? Apa motivasi rohani kita sebetulnya? Itulah jantung sebetulnya. Itulah dasar sebetulnya yang akan memulai seluruh penyelesaian-penyelesaian di dalam konflik-konflik dalam pernikahan kita. Apa motivasi rohani kita? Apa motivasi rohani kita itu sehingga kita menjalankan peran kita sebagai suami Kristen? Apa motivasi rohani kita? Ini pertanyaan yang besar, saudara. Maka malam hari ini kita sama-sama akan melihat motivasi rohani kita itu apa. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam bagian ini kita melihat bagaimana menjalankan panggilan kita sebagai suami Kristen. Saudara-saudara, di dalam bagian ini kita melihat apa yang menjadi motivasi rohani kita menjalankan panggilan kita sebagai suami Kristen. Apa motivasi rohani kita? Nah, ini yang harus kita jawab, saudara-saudara. Apakah kita sebagai suami Kristen berpusat kepada Tuhan, ataukah kita berpusat kepada pasangan kita? Ini menjadi satu evaluasi. Ini menjadi satu koreksi hati kita saat ini, malam hari ini. Apa yang menjadi motivasi rohani kita sebagai suami Kristen? Apakah kita sungguh-sungguh berpusat kepada Tuhan atau berpusat kepada pasangan kita? Saya kasih contoh Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Pertama, kita melakukan apa saja untuk sang istri selama istri itu sehat dan penurut dan penuh kasih sayang. Maka kita bisa berikan apa saja yang dia mau. Ketika dia masih melayani kita, ketika dia masih dengar-dengaran ketika kita ngomong, ketika kita masih mendapatkan kasih sayang, maka kita memberikan peran kita yang begitu indah kepada istri kita. Melakukan apa saja untuk sang istri selama istri itu sehat dan penurut
dan penuh kasih sayang. Nah, ini gambaran-gambaran motivasi kalau berpusat kepada pasangan ya. Ketika kita melakukan sesuatu begitu menggelora, begitu menggebu-gebu, begitu bersemangat, begitu bersukacita terhadap istri, kalau istri itu sehat misalnya. Kalau istri itu masih penuh kasih sayang, penurut, dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, saudara-saudara, bagaimana jika istri suatu hari terbaring sakit karena kanker, atau karena kecelakaan, kemudian lumpuh selama bertahun-tahun, dan sangat terbatas dalam melakukan banyak hal? Melayani kita mungkin, memberikan kita sesuatu yang kita inginkan mungkin, atau mungkin dia ketika sudah kecelakaan itu gampang marah begitu, gampang lagi memberontak terhadap apa yang kita sampaikan. Mungkin kita sampaikan baik, tapi dia itu dia itu responnya itu berbeda, atau mungkin lebih intonasi tinggi karena mungkin gangguan-gangguan syaraf ketika dia kecelakaan dan seterusnya. Atau kita sudah ngomong banyak, tapi dia diam aja 1000 bahasa karena kecelakaan yang menimpa dia misalnya. Bagaimana respon kita? Ini yang harus kita jawab. Bagaimana respon kita? Apakah masih seperti itu? Bagaimana jika istri kita sikapnya tidak menyenangkan atau menunjukkan sikap yang bermusuhan dengan kita? Kalau kita masih berpusat pada pasangan kita tadi, lalu bagaimana ketika justru sekarang dia tidak lagi seperti bersahabat dengan kita? Dia tidak lagi seperti istri yang menyenangkan. Tapi bagaimana ketika ada sesuatu kejadian yang terjadi dengan istri kita, atau ketika sesuatu sudah mulai berubah dalam kehidupan istri kita, sehingga dia tidak lagi menyenangkan, bahkan kita dianggap musuh begitu. Padahal kadang-kadang kita pikir, ini saya salah apa? Tiba-tiba, bahkan kita baru pulang kerja misalnya, tiba-tiba ya segala macam kalimat-kalimat yang tidak bersahabat, tidak elok itu keluar dari mulut istri kita. Pertanyaannya, masihkah kita memperlakukan istri kita itu seperti waktu keadaan itu baik sebelumnya? Lalu, saudara, bagaimana jika energi dan waktu pasangan kita itu terkuras, hanya sibuk berfokus pada anak, tidak ada lagi waktu buat kita? Ada orang bilang anak itu sebagai suami kedua begitu ya. Anaknya lah yang menjadi pusat perhatian. Dari A sampai Z, dari atas sampai ke bawah, anaknya yang diperhatikan. Kita sebagai suami sudah tidak lagi diperhatikan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah perhatian kasih sayang kita tetap sama dengan yang dulu? Istri kurang lagi perhatian dengan suami, atau istri sulit menjadi teman hidup yang membangun kualitas komunikasi yang sehat? Dulu kita bisa berkomunikasi dengan baik, menyenangkan dengan istri kita, seperti kita bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi baru, argumentasi atau gagasan-gagasan yang membangun kita bisa dapatkan dari istri kita. Sekarang, misalnya ketika keadaan itu sudah berubah, istri tidak lagi bisa memberikan sesuatu yang membangun bagi kita, hanya diam saja, atau bahkan sebaliknya mengeluarkan kalimat yang justru menghancurkan kita, discourage kita, dan seterusnya. Serta sulit mungkin menjadi sahabat rohani yang meneguhkan kita lagi. Bagaimana respon kita, Bapak-bapak sekalian? Berikutnya, ketika istri sudah tidak lagi mungkin menghargai kita sebagai suami, bagaimana respon kita? Saudara-saudara, kita lihat berikutnya. Apa yang menjadi motivasi rohani kita menjalankan panggilan kita sebagai suami Kristen?
Apakah berpusat kepada Tuhan atau berpusat kepada pasangan? Tadi contoh pertama, saudara-saudara bisa merenungkan bahwa ketika kita memulai sesuatu itu karena adanya keadaan yang indah, lancar, baik. Bagaimana ketika keadaan itu buruk, tidak lancar, dan seterusnya? Apakah kasih sayang kita, perhatian kita, cinta kita, kasih sayang kita kepada istri masih tetap sama? Yang kedua, saudara, kita coba pikirkan bagian kedua ini. Suami seringkali masih bisa bersikap romantis selama ia masih merasa dihargai oleh istrinya. Atau istrinya itu bisa menjadi pasangan seksual yang menyenangkan. Tapi coba kita bayangkan atau coba kita pikirkan, bagaimana jika terjadi adalah sebaliknya? Suami merasa tidak dihargai oleh sang istri. Ingat bapak-bapak, kita yang paling sangat kita kejar itu kadang-kadang kan mau dihargai kan. Pride kita kan cukup tinggi ya sebagai suami. Maka pada waktu kita merasa tidak dihargai, nah ini siap-siap nih. Siap-siap nih hawa nafsu berdosa kita ini mulai muncul. Nah, saudara perhatikan, ketika yang terjadi sebaliknya, istri tidak lagi menghargai kita. Istri sudah mulai seringkali menolak ketika kita ajak berhubungan badan. Gairah seksnya sudah mulai menurun. Seiring dengan kesibukan dan bertambahnya usia. Pertanyaannya adalah, apakah suami tetap mencintai dan menghargai istrinya? Apakah cinta, kasih sayang itu tetap ada? Nah, ini pertanyaan, ini adalah dua contoh sederhana yang saya ingin sama-sama kita renungkan bersama. Apa sebetulnya yang terjadi dalam sebuah pernikahan Kristen yang berpusat kepada pasangan? Nah, sekarang berikutnya kita lihat ya, apa yang Alkitab ajarkan bagi kita. Saya kembali mau mengajak saudara-saudara melihat 2 Korintus 7 ayat 1 tadi. Saya bacakan kembali. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian, menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saudara-saudara, saya akan menjelaskan sedikit tentang ayat ini. Menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Ini menjadi fokus kita di sini. Ini adalah kata present active participle, ya, sebuah makna teologi itu membawa kita melihat bahwa kita, orang-orang yang sudah mendapatkan keselamatan di dalam Kristus, sudah dibenarkan dan masuk di dalam proses pengudusan saat ini. Ya, Calvin itu sangat jelas sekali memberikan dua unsur atau aspek rohani orang Kristen. Calvin mengatakan kita mendapatkan pembenaran karena kebenaran Kristus. Kedua, setelah itu kita masuk di dalam proses pengudusan. Proses pengudusan setiap hari. Nah, di dalam bahasa yang seringkali kita dengar ada istilah progressive sanctification. Ya, ada pengudusan yang terus berkelanjutan setiap hari. Nah, ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam bagian ini. Ini berbicara posisi kita di dalam Kristus yang sudah diselamatkan. Kita masuk di dalam proses pengudusan saat ini. Dikuduskan hari demi hari. Namun demikian kita harus hidup dalam terang posisi kita. Oleh karena itu kita diminta memenuhi panggilan kita dengan pengudusan progresif atau keserupaan dengan Kristus setiap saat. Ya, setiap hari kita terus diproses. Saudara-saudara sekalian, ingatlah bahwa pernikahan itu adalah salah satu sarana yang Tuhan pakai untuk menguduskan kita. Bapak-bapak sekalian, kita semua, kita sebagai suami, ditempatkan Tuhan di dalam pernikahan. Pernikahan menjadi satu sarana untuk menguduskan kita. Hari lepas hari.
Hidup kudus itu menjadi satu gambaran persyaratan kita untuk boleh menikmati anugerah Tuhan. Nah, itu sebabnya orang percaya dipanggil untuk memutuskan hubungan sama sekali dengan setiap bentuk kompromi dosa. Dan secara terus-menerus menolak keinginan tubuh untuk berbuat dosa. Amarah, hawa nafsu, perbuatan-perbuatan daging, itulah Paulus gambarkan di sana. Itu ada satu perjuangan, gambaran orang-orang yang berjuang untuk meninggalkan dosa, untuk tidak lagi larut ikut hawa nafsu berbuat dosa, mematikan perbuatan kita yang berdosa, membenci dosa, dan menjauhi diri darinya. Ini sebetulnya yang mau dikatakan di dalam ayat ini. Panggilan untuk meninggalkan dosa. Panggilan untuk berjuang hidup di dalam kekudusan. Mari kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini. Nah, saudara-saudara, di dalam pemaparan atau perluasan daripada ayat ini, berkaitan dengan godly husband itu. Berkaitan dengan bagaimana kita dipanggil sebagai suami Kristen yang berpusat kepada Allah. Alkitab memberitahukan kita untuk menyempurnakan kekudusan dalam takut akan Allah. Inilah yang menjadi motivasi rohani kita sebagai suami Kristen, yaitu takut akan Allah. Suami yang takut akan Allah lebih termotivasi untuk terus-menerus mengasihi istrinya karena komitmennya kepada Tuhan. Ingat, waktu di altar pernikahan saudara-saudara sekalian dan saya, pada waktu kita menikah di gereja, diberkati dalam pernikahan kudus, kita mengucapkan janji pernikahan kudus di hadapan Allah Tritunggal. Akan mencintaimu dalam suka dan duka, akan mencintaimu dalam untung dan rugi, sampai maut memisahkan kita. Bapak-bapak sekalian, mari kita ingat kembali janji pernikahan kita di hadapan Tuhan dengan istri kita. Kalau kita mengingat kembali itu, janji itu, maka disitulah kita mulai dibawa kembali untuk berpusat kepada Allah. Dan bukan terhadap respon apapun yang diberikan oleh pasangan kita. Kalau saudara dan saya menjalankan peran sebagai suami Kristen, tapi digerakkan, didrive oleh satu motivasi kita untuk menyenangkan istri kita, atau untuk membahagiakan istri kita, maka disitulah sebetulnya awal kehancuran pernikahan kita. Karena kenapa? Karena kita tidak berpusat kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ingatlah bahwa tidak ada yang abadi, yang kekal di dalam dunia ini. Kalau kita menggantungkan sukacita, kebahagiaan kita, damai kita, ketentraman jiwa kita kepada hal-hal duniawi atau materi-materi dunia ini, termasuk pasangan kita, maka kita akan kecewa. Kenapa? Karena semua itu akan membawa kita kepada kekecewaan, karena semua itu adalah tidak abadi adanya. Semua bisa berubah. Bahkan pasangan kita bisa berubah. Kalau motivasi rohani kita itu dijalankan berpusat kepada Tuhan, maka apapun yang terjadi, termasuk ketika pasangan kita pun bahkan berubah, kita tetap akan mempertahankan pernikahan itu dan menjalankan tugas atau tanggung jawab kita sebagai suami Kristen di hadapan Tuhan. Karena kita tidak dipengaruhi, kita tidak digerakkan oleh respon kita dari pasangan kita, tapi kita digerakkan oleh motivasi kita takut kepada Tuhan. Seluruh waktu pernikahan kita di dunia ini, saudara-saudara, itu akan menjadi saksi. Apakah kita setia kepada janji kita kepada Tuhan yang telah kita ikrarkan pada upacara pemberkatan nikah kudus yang lalu? Suami Kristen yang berpusat pada pasangannya dan bukan berpusat kepada Allah, itu akan berusaha. Ini implikasi yang sangat-sangat jelas.
Dia akan berusaha mencari alasan untuk berhenti mencintai pasangannya saat pasangannya mengalami hal yang buruk, atau mungkin ketika pasangannya berbuat dosa. Ketika mungkin pasangannya sudah berubah, tidak seperti lagi istri yang dulu. Yang seperti tadi, poin 1, poin 2 kita sudah jelaskan. Adanya perubahan-perubahan karakter, sifat-sifat, perhatian, kasih sayang, tutur kata yang berubah dari istri kita. Maka waktu kita berpusat kepada istri kita, maka kita juga akan berusaha mencari alasan untuk tidak mencintai dia lagi. Atau yang lebih parah adalah, kita mungkin pakai alasan ini untuk jatuh di dalam dosa. Yang saya maksud mungkin yang kita bisa mengerti. Misalnya, kita mungkin cari wanita yang lain. Kenapa, saudara? Karena ternyata motivasi kita melayani dia, mengasihi dia, memberikan perhatian kepada dia, hanya untuk menyenangkan dia. Atau hanya ketika segala sesuatu baik yang diberikan dari dia ke kita. Maka ini adalah sesuatu hal yang salah. Kita mesti kembali berpusat kepada Tuhan. Namun jika alasan ini dibenarkan, kita semua dapat menghindari panggilan untuk mengasihi. Kita bisa beralasan untuk tidak lagi mengasihi kita, mengasihi pasangan kita, saudara. Ketika mungkin mereka sudah berubah. Nah, itu sebabnya dalam bagian ini kita melihat. Ingat, Alkitab menjelaskan bagi kita menikah itu dengan orang berdosa. Kita bukan menikah dengan malaikat. Kita menikah dengan orang berdosa. Kita pun orang berdosa. Suami kita, istri kita pun juga orang berdosa. Maka ini perlu menjadi perhatian dan ingatan-ingatan kita, saudara. Berikutnya, saya memberikan satu kesaksian ya yang dituliskan oleh Gary Thomas di dalam bukunya begini ya. Ini menjadi cerita yang akan membawa kita semakin mendalam memahami ini. Ada seorang wanita setelah seminar pernikahan menghampiri ya Gary Thomas sebagai pembicara seminar waktu itu ya, dan dia berkata, "Bapak pembicara, mungkin pernikahan kami itu tidak akan menjadi sulit seperti sekarang ini, andai saja suami saya itu memiliki separuh saja kekudusan seperti yang Anda miliki. Pernikahan saya mungkin akan baik-baik saja, Bapak pembicara." Namun pembicara itu kemudian menahan tawa begitu dan menjelaskan kepada wanita tersebut, saudara-saudara. Pembicara adalah pakar pernikahan ini kemudian berkata, "Anda tidak mengenal saya. Anda tidak tahu apa-apa tentang seberapa kudusnya saya. Istri saya merasa terkuras dalam banyak hal ketika ia berusaha mencintai pria berdosa ini sebetulnya." Nah, ini mau menjelaskan apa bagi kita, bapak-bapak sekalian? Bahwa pembicara ini pun juga sadar dia orang berdosa. Dia juga tidak lepas daripada kemungkinan bisa jatuh di dalam dosa. Maka ingat, kita menikah dengan sama-sama orang berdosa. Maka, kalau kita berpusat kepada manusia, kita bisa kecewa, saudara-saudara. Maka, mari kita melihat beberapa panggilan suami Kristen. Saudara-saudara, sekali lagi, dari dasar Alkitab yang mengatakan bahwa kita menikah dengan orang berdosa, kita semua orang berdosa, itu membawa kita kepada pengertian bahwa saudara dan saya tidak dipanggil untuk mencintai istri kita karena dia lebih kudus dari istri lainnya. Istri orang lainnya maksudnya ya. Kedua, ini juga membawa kita mengerti bahwa kita tidak dipanggil mengasihi istri kita karena dia membuat kita bahagia.
Nah, ini semua perlu kita koreksi malam hari ini. Ini perlu menjadi evaluasi bersama kita malam hari ini. Kita tidak dipanggil mengasihi istri kita karena dia membuat kita bahagia. Karena kembali lagi, ketika dia tidak membuat kita bahagia, apakah kita masih mengasihi istri kita? Ini pertanyaan penting. Berikutnya, dari penjelasan bahwa kita menikah dengan orang yang berdosa pula, maka kita tidak dipanggil untuk mengasihi istri kita karena ia membuat kita tergila-gila kepadanya. Kita dipanggil, saudara-saudara, untuk mengasihi istri kita, mencintai dia, karena takut akan Allah. Motivasi lainnya tidaklah Kristiani selain ini. Kita mengasihi istri kita, kita melayani dengan penuh cinta kasih istri kita, karena motivasi yang sungguh-sungguh takut akan Allah. Bapak-bapak sekalian, dosa pasangan kita tidak boleh membuat kita untuk meresponinya dengan respon yang berdosa pula. Seringkali yang terjadi, ya beberapa yang kita bisa lihat, ketika adanya satu dosa yang terjadi di dalam rumah tangga, ketika si istri misalnya melakukan satu tindakan yang salah, lalu kemudian kita dengan entengnya membenarkan cara kita kemudian untuk melakukan dosa pula, karena kita punya alasan, kan dia sudah berdosa, kenapa saya harus terus bersama dia? Kan dia sudah tidak cantik lagi, kenapa saya harus terus pertahankan dia? Dia tidak sehat lagi, kenapa saya harus terus pertahankan dia? Saudara, kalau ini kita membuat kita terus memikirkan hal ini, saudara, hawa nafsu, dosa, iblis akan bermain pula dalam kedagingan kita, membuat kita akhirnya membangun sebuah pembenaran bahwa oke, boleh saja lakukan dosa. Hati-hati, bapak-bapak sekalian, kita semua bisa jatuh di dalam bahaya seperti ini. Kalau kita punya motivasi yang salah. Motivasi kita hanya untuk berpusat kepada Tuhan saja, bukan kepada pasangan. Sebagai suami yang saleh, kita dipanggil untuk mempraktekkan kelemah lembutan, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Dan itu kemudian tidak ditentukan oleh respon istri, oleh apa yang kemudian diberikan oleh istri. Karena kalau kita mengharapkan demikian, maka semua ini sulit akan kita lakukan. Spirit untung rugi, itu adalah spirit duniawi saat ini. Yang kemudian itu ketika masuk di dalam pernikahan, ini membahayakan. Ketika kita bisa melakukan sesuatu, mencintai istri, kalau dia mencintai kita juga. Melayani istri, kalau dia itu baik dan melayani kita juga. Tapi kita tidak dipanggil demikian, bapak-bapak sekalian. Kita dipanggil tetap berfokus untuk memuliakan Allah atau takut kepada Tuhan. Motivasi rohani kita tetap berpusat kepada Allah saja. Segala sesuatu selalu harus dilihat dari tahta Tuhan, dari kehendak Tuhan, dari apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Kita tidak dipanggil untuk meresponi sikap pasangan kita yang buruk dengan tindakan kita yang buruk pula. Kita mungkin mau membalas. Kalau istri kita itu sudah mulai ada sedikit lirik dengan laki-laki lain, wah, mungkin kita berpikir ini kesempatan saya bisa lirik juga perempuan yang lain. Tidak, bapak-bapak sekalian. Kita tidak dipanggil ke sana. Kita tidak dipanggil untuk meresponi sikap pasangan kita
yang buruk misalnya, dengan tindakan kita yang buruk pula. Tidak. Saudara-saudara sekalian, maka bagian ini terus membuat kita melihat apakah panggilan suami Kristen, godly husband. Setiap keputusan yang saya ambil, setiap kata yang saya ucapkan, setiap pikiran yang saya pikirkan, setiap gerakan yang saya lakukan, semua itu keluar dari motivasi yang kudus, takut akan Tuhan, menghormati Allah, menjaga kekudusan pernikahan, janji pernikahan di hadapan Tuhan. Kita menghormati Allah, tidak mempermainkan akan pernikahan yang kudus, yang sudah diberkati oleh Tuhan. Kita belajar menjadi suami yang hidup meneladani Kristus. Sebagai suami, kita dipanggil untuk belajar meneladani Kristus. Kerendahan hati dalam melayani istri. Menghidupi spirit inkarnasi. Turun ke bawah. Dan ada hati yang mau diubahkan oleh Tuhan. Bapak-bapak sekalian, jangan pernah mengharapkan istri kita berubah terlebih dahulu, kalau kita sendiri belum berubah terlebih dahulu. Maka, kita sebagai pemimpin keluarga, kita sebagai imam di tengah keluarga, kitalah yang harusnya, yang terlebih dahulu membuka diri untuk diubahkan oleh Tuhan. Rela diubahkan oleh firman Tuhan. Berikutnya, mengasihi pasangan dengan cinta agape. Cintanya Tuhan kepada umatnya. Cinta, kasih setia Tuhan selama-lamanya. Belas kasihan Tuhan. Ada cinta. Cinta yang cinta yang betul-betul keluar dari ketulusan. Cinta yang tidak kemudian ditentukan oleh respon orang yang kita cintai. Saudara-saudara, kalau Allah mau menunggu kita untuk berubah dulu, kita tidak akan pernah mendapatkan akan anugerah keselamatan. Tapi Allah mengasihi manusia berdosa terlebih dahulu. Kita belajar mengampuni pasangan kita. Ada konsep penebusan. Karena kita juga telah menerima pengampunan dari Allah terlebih dahulu. Belajar menerima kelemahan pasangan kita. Belajar menerima keterpurukan pasangan kita. Kenapa? Karena Allah terlebih dahulu juga melakukan hal yang jauh lebih besar terhadap kita. Allah melihat kita, Allah mengasihi kita, bahkan Allah menyelamatkan kita yang rusak ini, yang berdosa ini. Kalau Allah mau melihat kita yang berdosa ini, oh karena dia berdosa ya sudah saya tidak menyelamatkan deh. Tidak, saudara. Justru karena berdosa itulah Allah datang membawa kasih-Nya agar kita memperoleh pengampunan dosa. Bapak-bapak sekalian, mari kita belajar menghidupi teladan Kristus. Mari kita belajar kemudian menghidupi kehidupan yang terus berpusat kepada Allah. Maka pertanyaan terakhir, apakah saudara dan saya adalah para suami yang mau bertumbuh menjadi suami yang berpusat kepada Tuhan?